dan lain sebagainya, olahraga. Betul. Itu galau-galaunya memang harus kita terima pagi ini. Betul. Karena cuaca pagi yang cerah, terus juga kita dari rumah tadi sudah siap-siap menuju ke tempat aktivitas dengan doa supaya hasil yang luar biasa. Betul. Kita sapa dulu untuk pemirsa Halo Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pagi ini Didi Valdian dan juga Midun Radisti hari ini ngerewangi Mang Cek Bica. Mungkin yang baru bangun tedo ini Mang Cek Didi ya, atau juga sudah siap-siap nak aktivitas ke kantor, tapi sebelum itu kita nak ngejuk ke asupan berita Cak biasa setiap paginya di Halo Palembang. Betul, mungkin Cak pagi tadi Midun yang agak sedikit nghabis ke tenaga karena habis nguras banjir ya. Emang tinggal di mana kamu? Agak di dataran rendah. Oh, ya. KPR 20 tahun ya itu. Baik, dan tentunya pemirsa untuk ngerewangi aktivitas kita pagi ini ataupun juga yang sekarang lagi menikmati santai di rumah, nah tentunya sambil baca Harian Pagi Sumatera Express, koran kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Dan karena kita tahu pemirsa informasi-informasi yang kita dapatkan di sini sudah sangat lengkap. Contohnya ini di kolom utama dan terpercaya, yaitu ada ribuan honorer ini yang kita tahu Cak Manunian maksud dan juga nasibnya beda dengan yang honor dari nasib guru. Tentunya bisa jadi PPPK tanpa tes. Dan juga kalau informasi selanjutnya biasa ini di berita kriminal pemirsa di utamanya yaitu solar subsidi campur cairan khusus ini gerebek gudang penimbunan di Talang Tating lebih kurang ada 7.000 liter. Nah ini dia ya informasi selengkapnya di kolom utama dan terpercaya di Harian Pagi Sumatera Express. Betul, dan kita beralih ke ini halaman Metropolis pemirsa. Ini ada informasi tambahan juga terkait dengan BSI yang membuka yang namanya Mobile Bank Syariah Indonesia yang datangi sekolah-sekolah. Salah satunya ada di SDIT Al Furqon Palembang. Jadi memang sejak kecil ini pelajar sekolah dianjurkan untuk menabung supaya agaknya bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi tidak KPR 20 tahun tadi Mang Cek Didi ya. Oh, luar biasa. Dan juga di bawahnya ada informasi terkait dengan hari ulang tahun TNI. Ini Gubernur Sumatera Selatan secara langsung menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI di Benteng Kota Besak kemarin. Nah ini juga TNI jaga kepercayaan masyarakat. Jadi upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia ini berlangsung di lapangan Benteng Kota Besak yang juga dihadiri secara langsung oleh Gubernur. Dan ini juga ada beberapa atraksi dari TNI yang memeriahkan hari ulang tahun TNI yang berlangsung kemarin. Itu dia Mang Cek Didi, koran dari Harian Sumatera Express. Lebih lengkapnya Mang Cek bisa langsung beli dan juga bisa langsung baca beberapa informasi seputar Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Baik, dan tentunya untuk semangat pagi ini pemirsa, mungkin ada yang sesuatu kita pakai yang baru. Misalnya tadi pagi berangkat ke aktivitas ke kantor, yaitu dengan ada jas baru, kemeja baru. Dan yang paling penting adalah jangan lupa asupan gizi dengan makan atau juga sarapan yang luar biasa ya. Tentunya untuk Harian Pagi Sumatera Express tadi sudah kita tahu informasinya pemirsa kalau nak berlangganan bisa baik. Karena kita tahu Sumatera Express koran kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, informasi boleh dari mana baik. Tapi Sumatera Express wajib dibaca. Betul ya. Nah kalau di pagi ini pemirsa kita cak biasa dalam beberapa episode ataupun juga di Halo Palembang kita ada di kantor Ombudsman untuk kantor Sumatera Selatan ya. Dan tentunya selama syuting di sini kita selalu menghadirkan informasi atau tema-tema dan juga narasumber. Dan yang paling penting adalah untuk di segmen pertama ini informasi yang sudah dihimpun tim redaksi Halo Palembang untuk masyarakat Kota Palembang. Nah, untuk yang mungkin KTP-nya sempat hilang ataupun juga yang sekarang sudah cukup umur sudah harus mendapat ke yang namanya KTP karena sekarang bikin KTP digital sudah pacak dilakukan secara umum. Nah, informasi selengkapnya kita juga ini dia liputan. Registrasi identitas kartu tanda penduduk atau karena terlalu jauh digital. Susah lagi nonton. Digawe ke di unit terpadu zona 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Capil Sumsel Buadi. Dirinya juga mengungkap kalau sudah berjalan seminggu ini. Pihaknya sudah menerima registrasi identitas digital atau KTP digital secara umum. Bagi masyarakat yang pengen punya identitas kependudukan KTP digital harus memenuhi beberapa persyaratan. Mulai dari ngawak HP berbasis Android,
download aplikasi identitas kependudukan digital NIK, email yang aktif sama langsung datang ke kantor Dinas Dukcapil Kota Palembang atau pajak ke UPTD di 9 zona. Informasi dari Dukcapil khususnya Kota Palembang, ini sudah bisa melayani masyarakat yang kepingin bikin KTP digital. Saya baca di berita pagi ini, salah satu media, pelayanan kepada masyarakat sudah bisa dilayani di MPP, Jakabari. Kalau yang Mall pelayanan publik, itu ada layanan Dukcapil, sudah bisa. Silakan datang ke sana dengan catatan dia harus punya handphone Android, download aplikasinya, nama aplikasinya, identitas kependudukan digital, dan itu tersedia di Play Store, belum ada di App Store. Ya, karena prediksi diperkirakan masyarakat kita ini masih banyak pengguna non iOS kan, yang iOS kan masih sedikit. Nah, kemudian harus punya email yang aktif. Lalu kemudian nomor handphone yang terdaftar sesuai dengan NIK dan KK yang bersangkutan, bukan punya orang lain kan? Itu. Oke. Lalu kemudian harus datang langsung ke petugas. Diketahui penggunaan KTP digital dewek ma ini masih belum jadi pilihan warga Indonesia yang sifatnya belum wajib. Setiap warga yang punya KTP digital kagetnya pacak ngakses dengan mudah liwat HP di aplikasi khusus yang disediakan oleh Dukcapil. Oktal Farizi, PAL TV. Action. Baik, jadi untuk masyarakat yang pengen ada KTP digital, jadi jangan lupa, payo kita datang dan ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Betul. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan dan juga kalau yang nak punya KTP digital wajib punya handphone atau smartphone, ya. Benar. Jadi memang pendaftarannya mungkin via digital, yes, betul. Tanpa perlu dicetak juga, tanpa perlu kita ngantri karena identitas ini adalah penting untuk kita kemana-mana kan ditanya terus ya. Iya nih ya. Kadang aku pernah jenguk handphonenya Midun, pegang KTP sama ini ngapo tuh? Pinjol. Pinjol ya. Jadi berguna juga sebenarnya. Dan pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Ini terkait dengan hujan yang beberapa 2 hari kemarin tepatnya Mang Cek Didi. Ini melanda Kota Palembang ternyata tidak berdampak cuman banjir. Jadi juga ada di dermaga yang ada di kawasan Sungai Musi ini turut kena imbasnya karena gelombang yang besar ini ngawak sampah dan juga penuh dengan eceng gondok. Sama dengan informasi selengkapnya pemirsa ini dia liputannya. Abis hujan lebat melanda Kota Palembang pas Selasa dalu, dermaga yang berada di kawasan Sungai Musi Palembang melok terkena imbasnya. Karena gelombang yang kenceng sama arus yang kuat ngawak sampah sampai eceng gondok menuhi sebagian sisi dermaga dan nyaro ke aktivitas di lokasi tersebut. Salah sikok sopir speedboat Bani ngatoke, akibat hujan lebat dan gelombang besar pas Selasa dalu sampai pagi ini, dermaga bawah Ampera dipenuhi eceng gondok dan sampah yang tergawa arus. Hal tersebut nyaroke karena sampah dan eceng gondok ngalangi laju perahu sampai sering tersangkut di baling-baling perahu. Selain itu, kondisi pasang dan gelombang yang deres pun jadi kendala lain yang mesti dihadapi. Karena ini banyu pasang sekitar jam 11 siang bakal semakin banyak sampah dan eceng gondok yang tergawa arus. Kalau kita narik kapal, Mas, ganggu ya? Ganggu. Habis ini iklan ya? Kayak baling-baling juga, sempit kan. Kapal sana sampah itu, otomatis terganggu. Itu pas habis hujan bahaya apa mana? Tidak, di depan pasang ini nyebar, Pak. Nyebar. Jam-jam berapaan biasanya, Pak? Kalau pasang ini biasa kalau ini lagi pasang jam 10-11 pasang. Mulai nyebar. Mulai mengganggu ya aktivitasnya. Kalau bisa sepit berangkat ini kan jam 11-12 kan berangkat. Sampah banyak. Terhambat ya, Pak. Biasanya paling banyak daerah mana, Pak, yang kena eceng gondok ini, Pak? Daerah sini yang banyak. Kalau di sini kan banyak dermaga, jadi menyangkut di sini lah. Daerah dermaga ini lah, ya. Akibat kondisi tersebut, ini supir perahu perlu lebih hati-hati dan waktu perjalanan pun semakin lama. Sandi Pratama, PAL TV. Ya pemirsa, dari liputan tadi memang kita jenguk beberapa menghalangi kondisi dari kapal ya, juga ketek yang ada di dermaga Sungai Musi ini dewek. Jadi kita harapkan juga masyarakat bisa kerjasama karena memang kondisi kita sekarang lagi curah hujannya lagi tinggi.
ini jangan nian membuang sampah khususnya di daerah perairan dan juga sungai. Baik, ya jangan sampai pemirsa kita Kota Palembang hujan dikit langsung tergenang dengan banyu. Nah untuk itu payu kita sama-sama paling tidak ngejaga kebersihan lingkungan rumah kita masing-masing. Betul. Ya, jangan cak tadi hampir telat siaran karena ngunjal banyu dulu tadi dak. Ngunjal ya? Iya. Buang dulu. Dan juga pemirsa kita bakal balik lagi dengan sejumlah informasi menariknya lainnya dan juga kita bakal ada narasumber yang hebat hari ini ya. Kita bakal berbincang-bincang juga. Kita ngundang juga interaktif untuk pemirsa yang ada di rumah untuk langsung bertanya dan juga mungkin ada keluh kesah selama ini ya. Kita bakal balik sudah melihat sekali ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Memang pagi ini dengan tema atau juga apa yang kita bahas pagi ini untuk pemirsa Halo Palembang bisa telepon di 0811 970 3737 sekali lagi 970 3737. Benar? Betul. Dan ya. juga kita langsung menyapa narasumber kita hari ini, Bang Didi ya. Selamat pagi Pak Yanli. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Adrian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Caknya Pak ini baru permukaan banyak putih. Karena cuaca dingin dengar lagi karyawan Pak Adrian metu ke kopi. Oh iya, dingin-dingin itu ya. Nah, pesen apa Pak? Makanan apa pagi? Restoran ini. Jadi kita agak santai deh Pak pagi. Betul. Iya. Benar. Apalagi kita tahu Pak ini sebentar lagi kita tinggal ke 2022 masuk 2003. Nggak terasa 2024. Nah ini 2024 ada momen yang sangat luar biasa sekali yaitu pemilihan umum. Betul. Nah kira-kira ini Pak dari Pak Bawaslu terlebih dahulu terkait dengan masuknya KG di tahun 2024 dan juga selama KG tahapan pemilu ini cak mana Pak kira-kira gambarannya? Baik, terima kasih Pak TV dan Ombudsman yang hari ini mengajak kami untuk berdiskusi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tupoksinya adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilu terkonsentrasi dalam pengawasan tahapan, maka tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU 14 Februari dan 27 November 2024 adalah pemilu serentak dan pemilihan serentak. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini seluruh jajaran provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota, 17 kabupaten kota siap untuk melaksanakan pengawasan tahapan di pemilu maupun pemilihan tahun 2024. Ya. Oke, Pak, kalau kita juga di jalan-jalan ini Pak sudah ada baliho, spanduk dan lain sebagainya yang tadi contoh Cak Wak Nyomidun ini Pak, tidak pernah ke masyarakat sekarang turun ini. Berarti tanda-tanda 2024 lah deket. Itu Pak. Nah kira-kira Pak, apa baik sejauh ini sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu? Pada kesempatan ini, tahapan di Bawaslu sendiri lagi menyiapkan penyelenggara ad hoc kita ya. Penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan yang saat ini dalam proses rekrutmen di 17 kabupaten kota. Jadi kita akan merekrut 3 orang setiap kecamatan untuk menjadi pengawas kecamatan. Inilah persiapan-persiapan kita dari jajaran SDM dan kelembagaan. Tetapi kalau untuk tahapan pelaksanaan pengawasan, kita juga saat ini juga sedang mengawasi tahapan di KPU, yaitu tahapan pendaftaran calon peserta pemilu. Ini menjadi konsentrasi pengawasan kita di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini sekarang lagi proses verifikasi untuk perbaikan gitu aja. Nah, jadi 17 kabupaten kota juga
konsentrasi untuk pengawasan itu. Jadi kemarin ada pengawasan untuk Permin pada saat pendaftaran awal. Jadi dari pengawasan itu ada yang masih perlu diperbaiki oleh partai politik calon peserta pemilu. Nah sekarang sudah mereka perbaiki. Kita juga mengawasi pada saat Permin perbaikan ini. Betul. Gitu, ya. Baik, jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanli ya. Dari Pak Yanli kita beralih dulu Mas Edi ke Pak Adrian, selaku Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan Dewa. Pak, kalau kita jumpa memang gawaian Bawaslu ini banyak di 2024 dan juga termasuk yang krusial kalau kita jumpa. Nah, kalau Bapak sendiri melihat peran Bawaslu yang memang mengakomodir semua pemilu di 2024 khususnya di Sumatera Selatan, siapa Pak? Ya, perlu kita sadari juga bahwa sesungguhnya Bawaslu ini sebenarnya ombudsman juga. Betul. Tapi dalam konteks pengawasan kepemiluan. Itu oleh karena itu memang untuk khusus kepengawasan kepemiluan terkait hal-hal kasus-kasus yang berkenaan dengan pemiluan, ombudsman ini memang sedapat mungkin berusaha untuk tidak masuk terlebih dahulu. Karena biarlah hal-hal yang seperti itu agar teman-teman Bawaslu yang memang mempunyai topoksi terkait masalah penyelesaian baik itu pelaporan pemilu dan lain-lain sebagainya. Tetapi bukan berarti bahwa ombudsman tidak bisa masuk ke sana. Ada beberapa hal misalnya laporan-laporan yang dilaporkan masyarakat ke Bawaslu tetapi ternyata tidak ditindaklanjutin Bawaslu. Nah, masyarakat bisa melaporkan Bawaslu itu pada ombudsman seperti itu. Betul. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana sinergitas ombudsman dengan Bawaslu, apalagi ini kami ini sebenarnya sama-sama lembaga yang ikut mengawasin layanan publik. Betul. Kalau Bawaslu tadi memang khusus kepada kepemiluan, tentu ombudsman juga mesti memastikan bahwa hak-hak masyarakat dalam mengikuti pemilu nanti bisa terpenuhi. Kita lihat juga misalnya bagaimana hak masyarakat tercantum sebagai pemilih di daerah-daerah masih banyak masalah misalnya. Kalau terakhir ini misalnya yang bisa kami lihat terjadi perubahan misalnya alamat di desa-desa. Sehingga terakhir ini banyak orang yang ngeprint KTP karena KTP-nya rusak. Tadinya dia misalnya desanya desa A, tetapi begitu terakhir ini ternyata desanya jadi desa B seperti itu. Nah, ini juga kami komunikasikan dengan pihak Dukcapil agar segera merubah ini karena kalau ini tidak cepat kita rubah pasti akan bermasalah nanti pada waktu pemilihan nanti seperti itu. Betul. Nah Pak, mungkin karena di 2024 kan lebih kurang 1 tahun lebih lagi Pak ya. Sudah banyak Pak ini pengaduan-pengaduan ke kantor ombudsman? Kalau sampai sekarang belum ada pengaduan. Tetapi memang karena kan ini nampaknya tiap tahun pasti strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan akan berbeda. 2020 kemarin itu di awal pandemi, tentu ini hal baru nih sebenarnya. Makanya kemarin banyak terjadi kasus para petugas-petugas kita di lapangan yang mengalami sakit akhirnya meninggal dan lain-lain sebagainya seperti itu. Di 2021 kemarin diperbaiki. Tentu nanti kita berharap bahwa 2024 nanti lebih baik lagi sistemnya seperti itu. Pola rekrutmennya dan lain sebagainya. Apalagi tadi sudah diberitahukan sama Ketua Bawaslu bahwa sekarang lagi proses rekrutmen Pawascam. Seperti itu. Dan tentu juga karena mereka ini adalah ujung tombak di kecamatan-kecamatan. Yang tentu saja kita berharap dari proses rekrutmen ini akan menghasilkan memang SDM yang mumpuni terkait masalah pengawasan tersebut. Betul. Seperti itu. Kami berdua ada Pak ini kandidat diterima? Oh itu ada umurnya kalau ada umurnya. Kalau kita lah uzur. Nah kita kembali ke Pak Yanli ini Pak. Pak terkait dengan beberapa tadi sudah di permasalahan yang timbul mungkin di pemilu sebelumnya dan kita bersiap menghadapi pemilu di 2024. Kalau dari Bawaslu Dewek, ini sudah adakah evaluasi sehingga nanti di 2024 ini meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada sebelum pemilunya Pak? Ya baik, terima kasih ya. Memang ada catatan-catatan dari Bawaslu sendiri baik secara tingkat provinsi maupun secara nasional terkait dengan evaluasi pelaksanaan Pileg 2019 maupun Pilkada tahun 2020 kemarin. Memang ada beberapa catatan sehingga indikator kerawanan pemilu pun
diperluas kemarin, sehingga ada beberapa indikator baru terkait juga dengan karena pada masa pandemi kemarin, jadi ada juga kerawanan-kerawanan pemilu secara online, karena pada saat pandemi kemarin dibatasi untuk peserta pemilu atau maupun masyarakat dalam hal partisipasi, misalnya pada saat kampanye itu dibatasi waktu itu, sehingga banyak yang melalui medsos. Nah, ini pengawasan kita di online kemarin juga harus ditingkatkan. Terkait dengan pengawasan kita medsos-medsos yang didaftarkan oleh peserta pemilu. Nah, terkadang yang didaftarkan ini sedikit karena dibatasi oleh KPU, tetapi ada juga yang di luar yang resmi. Nah, ini yang galak ditemukan medsos-medsos yang saling serang, buzzer lah, saling jelekkan, hoak, berita hoak. Nah, ini yang justru menjadi pengawasan kita juga dan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait dengan pengawasan medsos yang memang di luar resmi yang ini kan didaftarkan di KPU. Nah, ini juga pasti ada antisipasi dari Bawaslu dan strategi-strategi mengantisipasi dari hasil evaluasi kita pada saat pileg maupun pilkada 2020. Saya pikir itu yang harus kita evaluasi, dan ya namanya perkembangan calon peserta pemilu pun dengan yang dibatasi pasti ada strategi lain juga kan. Nah, ini harus kita antisipasi. Betul. Nah, Pak, kalau dari beberapa momen yang sudah lewat kemarin, mungkin kita untuk strategi di tahun 2024 ini memang harus lebih ekstra lagi. Nah, untuk memberikan pelayanan pengaduan ini, Pak, dari Bawaslu Dewek di Pak Cakmano, supaya cepat diterima, cepat kita tahu apa dia laporan-laporan dari masyarakat ini, Pak. Baik. Kita banyak ya sistem online pelaporan kita sudah ada, Silapor juga ada ya. Jadi masyarakat tidak perlu melapor langsung, dia bisa membuka aplikasi. Terus juga ada pelayanan tentang penyelesaian sengketa juga ada, SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Itu masyarakat bisa melaporkan juga, bisa memantau secara online. Banyak aplikasi-aplikasi lain yang lagi digodok oleh RI, yaitu untuk mempermudah masyarakat maupun peserta pemilu kita dalam hal melaporkan. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita ini kan pelayanan juga. Jadi bagaimana masyarakat itu berperan supaya apa yang kita inginkan terhadap proses demokrasi ini, pengawasan itu, masyarakat ikut berpartisipasi tanpa dia harus datang, tapi dia juga bisa melaporkan secara aktif. Nah, inilah yang lagi digalakkan oleh RI, kita memanfaatkan teknologi informasi ini, jadi masyarakat bisa melapor secara online, ataupun nanti di setiap kabupaten kota kita mintakan juga ada nomor kontak yang bisa masyarakat bisa WA, SMS terkait dengan mungkin adanya dugaan pelanggaran di daerah-daerah tertentu atau di desa-desa tertentu, masyarakat jauh untuk melapor, tetapi dengan akses yang kita buka untuk nomor hotline yang bisa dihubungi. Nah, ini kupikir itu yang mungkin kita bisa efektifkan ke depan, mengingat pileg nanti seperti disampaikan Pak Ketua tadi, kita kan serentak ini 5 surat suara kan Februari kakek. Nah, ini tantangan terbesar. Kemarin banyak penyelenggara kita yang mohon maaf ada yang meninggal, ada yang sampai sakit, ada yang sampai cacat. Nah, ini kupikir yang harus kita libatkan masyarakat dalam pengawasan ini, sehingga pengawas kita tidak perlu bolak-balik, perlu hilir ini kan pengawasan kita baru selesai di desa ini sudah masuk di desa lain karena ada laporan. Nah, oleh sebab itu pikir akses masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu ini yang harus kita buka seluas-luasnya. Betul. Nah, ini tadi kita semakin deg-degan ini ya. Karena kami berdua nih Pak kaget. Nah, ini ada slogan apa gitu? Slogan apa itu? Sumsel Gemilang. Coblos Didi dan Midun. Untuk kepala kadus ya. Nah, Pak, kalau kita juga di sosial media sekarang tuh para netizen ini memang lebih berani frontal mengomentari. Bahkan di media-media TV nasional yang yang ada yang nyalon ke presiden, nyoto informasi mupo nyoma ini segala macam. Nah, itu cak mana nih Pak? Terang-terangan mereka ini caknya memberikan informasi tapi menjatuhkan. Ya inilah ya negatif campaign atau black campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak yang untuk menjatuhkan
walaupun belum masuk masa kampanye sebenarnya, belum masuk masa kampanye, saat ini kan masa sosialisasi. Baik Pak, tahan sebentar Pak. Kita angkat telepon dulu 081197037737. Sudah ada yang bergabung hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sama siapa di mana ini? Dengan Yati Plaju. Yati di Plaju. Silakan Bu Yati, ingin bertanya ke Pak Yenli atau ke Pak Adrian terkait dengan tema kita hari ini. Pak yang ketua Balas. Ya, boleh. Silakan pertanyaannya. Kalau misalkan kami dapat bantuan dari partai politik kayak apa aja gitu. Nah, kami ngadunya kemana ya? Dan itu tidak Pak kami. Baik. Sudah ditangkap? Belum. Silakan Pak. Bisa lagi? Baik. Iya. Pak Yati kalau agak dalam banyu agak muncul dikit. Iya benar. Pagi-pagi lah di Plaju Yati. Ada apa Yati? Silakan Mbak Yati, boleh diulangi pertanyaannya? Ya. Bu Yati. Ya. Ya, diulangi pertanyaannya. Silakan. Misalkan kami dapat bantuan dari partai politik kayak apa saja kan biasanya. Nah, kami ngadunya kemana? Mendapat bantuan. Iya. Serangan fajar. Serangan fajar. Ya. Pak, jadi memang ini terima kasih Bu Yati yang sudah bertanya hari ini. Kalau memang itu menurut aturannya jangan dimasukin kantong. Tapi kemarin tuh Pak Midun ngomong terima bet tapi jangan coblos. Salah juga itu Dun. Salah juga. Ini ada kepala ada ketuanya. Benar. Nah, kita dengar ke penjelasan Cak Mano Pak. Kalau memang itu ada yang ngetok pintu, tunjuk amplop di fajar hari. Memang sekarang bukan hanya serangan fajar, ada sekarang istilahnya serangan duha ya Pak Ketua ya. Lebih terang lagi serangan duha ini kan. Ya memang inilah ya, kalau kita kembalikan ke istilah money politik ini kan adalah racunnya demokrasi ini kan. Jadi masyarakat itu memilih bukan karena program karena misi, tetapi karena ada iming-iming, salah satunya uang. Nah bagi masyarakat sebenarnya kalau seperti yang Cik Midu sampaikan tadi, ambil duit jangan pilih orangnya, salah juga barangnya lari di tangan gitu. Nah, ambil duitnya laporkan ke Bawaslu. Nah, insya Allah akan kita proses hal itu. Makanya peran serta masyarakat ya, apabila ada pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini peserta pemilu ya, melakukan dugaan-dugaan pelanggaran, ya pasti kita akan tidak lanjuti. Silakan laporkan, kalaupun memang sudah mendapat barang buktinya sehingga laporkan ke Bawaslu kabupaten, kota ataupun nanti ada di tingkat kecamatan, ataupun bisa informasikan lebih awal. Ini ada caknya di RT kami ini ada partai tertentu atau calon tertentu lagi bagi-bagi duit misalnya. Nah, dengan nomor hotline yang kita publikasikan nanti bisa diinformasikan kepada kita. Ya insya Allah kita akan turun, akan kita tindak lanjut laporan informasi awal itu. Baik. Nah Pak Adrian tadi dari penelpon pemirsa Halo Palembang itu salah satu pengaduan. Nah banyak ada Pak pengaduan-pengaduan masyarakat di Ombudsman mengenai itu tadi. Ya, kalau yang tipikal pengaduan seperti itu memang kita arahkan ke Bawaslu seperti itu. Ke Bawaslu. Nah, cuma memang kadang-kadang ada keluhan masyarakat, Pak, kami melaporkan ke Bawaslu si A yang melakukannya. Tapi begitu kami mengadukan si B, ternyata nampaknya tumpul sebelah ini. Yang si A diproses, yang si B ternyata tidak diproses. Seperti itu. Ada indikasi mungkin si B ini ternyata mungkin ada hubungan keluarga dengan teman-teman di Bawaslu dan lain sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, inilah guna peran Ombudsman. Kami tetap memastikan, dan ini bisa masuk objek laporan kami seperti itu. Makanya memang kalau kita tadi berbicara masalah penguatan sistem penyelesaian aduan di masyarakat, kami betul-betul menginginkan agar Bawaslu mempunyai mekanisme prosedur yang betul-betul bagus seperti itu. Sehingga setiap laporan yang masuk ke masyarakat ini memang betul-betul bisa diselesaikan dengan SOP yang ada. Betul. Nah, berarti benar-benar ini untuk di persiapan kita di tahun 2024 ini memang harus benar-benar
lebih matang lagi Pak, lebih banyak lagi kita bakal nerima. Mungkin masyarakat ini lebih berani untuk ngadu ke Pak. Contoh di sosial media mereka berani berkomentar dengan identitas mereka yang jelas, berkomentar pedas, apalagi kaget pengaduan-pengaduan langsung ke Ombudsman atau ke Bawaslu. Jadi itu tadi Bu Yati ya terkait dengan amplop ya. Jadi memang jangan amplopnya diterima tapi tidak nyoblos. Ya. Jadi juga jadi PR-nya ya. Nah pemirsa kita bakal nyambung lagi ini dengan dua narasumber kita yang hebat pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita iklan sejenak. Yang nak ngopi dulu boleh, tapi balik lagi Halo Palembang. Panwascam di hampir seluruh kabupaten kota dan tidak seluruh kecamatan. Ada beberapa kecamatan saja diperpanjang karena di peraturan atau di pedoman kita pembentukan Panwascam itu ada persyaratan bahwa apabila tidak tercapai 30% pendaftar perempuan, lagi diperpanjang 5 hari lagi. Betul. Nah, sehingga ada beberapa kecamatan yang memang pendaftarnya itu banyak lanangnya, yang tinonya sedikit. Nah ini diperpanjang kemarin. Ada beberapa kecamatan di hampir 17 kabupaten kota ada kalau diperpanjang. Nah ini manfaatkanlah bagi masyarakat ya, yang memenuhi persyaratan, itu batas minimal 25 tahun umur ya, umur 25 tahun, terus tidak pernah terlibat dalam partai politik atau pernah terlibat tim kampanye, tim sukses dan sebagainya, dan pendidikan minimal SMA, ya silakan datanglah ke Bawaslu. Kalau kita di Bawaslu Kota Palembang, kalau memang di kecamatan tersebut diperpanjang, pacak daftar di sana kan. Nah, memang tahapan-tahapannya sekarang kita sistem online tes tertulisnya. Nah, jadi proses ini kita jamin tidak ada unsur KKN-nya. Kita tahan sebentar Pak, kita nggak telepon kembali. Halo Palembang, selamat pagi. Halo. Ya, sama siapa di mana? Dengan Bu Warni di Kertapati. Ibu Warni di Kertapati. Ya, silakan Bu Warni. Pak, nak nanya Pak. Kalau terjadi suap penyuap yang dilakukan oleh partai politik, misal sembako, duit, itu, apa sih menjadi kewenangan pengawasan oleh Ombudsman, Pak? Ada lagi? Itu baik, Pak. Baik, terima kasih Bu Warni di Kertapati. Langsung deh Pak Adrian. Ya. Pak Adrian nggak dengar pertanyaannya tadi? Lebih spesifiknya Pak, lebih singkatnya, dia nerima sembako dari partai politik. Fungsinya masih di Bawaslu nih ya. Bagaimana Bawaslu memberikan juga sosialisasi kepada partai-partai politik. Betul bahwa ini kan memang belum masuk tahapan dari pileg dan pilpres juga. Betul. Seperti itu. Sehingga kalau sekarang memang kita banyak melihat kegiatan-kegiatan dalam konteks kegiatan sosial yang dilakukan oleh partai-partai politik, mungkin juga untuk menarik agar masyarakat hadir ke acara-acara tersebut. Mereka juga membagikan sembako-sembako seperti itu. Betul. Nah, mungkin nanti bisa dijawab nih sama teman-teman dari Bawaslu. Apakah dengan masih jauhnya proses pemilihan tersebut, apakah ini bisa digolongkan sebagai pelanggaran pemilu atau bukan? Seperti itu. Silakan Pak. Baik ya, memang ada beberapa ya, tidak seluruh partai politik ya yang melaksanakan hal itu. Seperti disampaikan Pak Ketua Ombudsman tadi bahwa ada kegiatan sosial dari partai politik ya yang bagi-bagi sembako.
bagi-bagi sembako pada saat mungkinnya ada saat bencana ataupun ada kegiatan-kegiatan. Ya selagi tidak sifatnya mengajak, meminta masyarakat untuk memilih partainya atau calonnya, mungkin ada bakal calonnya, ya silakan saja kegiatan-kegiatan sosial yang saling membantu. Selagi tidak sudah mengarahkan untuk memilih atau mengajak untuk memilih, nah ini silakan saja. Partai politik ataupun bakal calonnya silakan selagi menjaga ketertiban, saya pikir. Karena memang belum masuk masa kampanye ya. Tinggal bagaimana calon peserta pemilu baik partai politik maupun calon kepala daerah menggunakan momen itu supaya tidak ada juga keresahan di masyarakat. Bawaslu 2 hari yang lalu juga sudah menghimbau kepada calon-calon peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, kita sudah berkirim surat kepada partai politik yang terdaftar hari ini yang pada saat ini sedang di verifikasi administrasi. Kita sudah sampaikan juga himbauan untuk menjaga kondisi yang kondusif di Provinsi Sumatera Selatan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan ini belum masuk tahapan kampanye sudah mulai mengajak, meminta masyarakat mendukung misalnya. Nah, ini yang belum kita inginkan, supaya masyarakat juga harus kondusif, terus konsentrasi, tidak ada mulai dari awal yang sudah mulai ada gesekan, ada blok partai A, ada blok partai B atau calon A, calon B. Ini yang kita inginkan masyarakat kepada peserta pemilu dalam ini partai politik, kan kita himbau untuk tahanlah dikit lah, rem dikit lah, itu hal-hal yang mengajak, menggiring opini masyarakat untuk memilih partai tertentu atau calon tertentu. Selagi kegiatan itu memang murni adalah untuk membantu, misalnya ada program yang saat ini banjir, misalnya ada partai politik ingin membantu sembako dan lain, silakan. Selagi tidak ada menggiring untuk memilih partai dia atau calon dia yang akan diusungnya. Atau jangan nampaknya Pak bahasanya. Jangan nampaknya. Jangan diselipi, terselubung. Kalau bantu murni bantu dia. Bantu dia. Nah itu. Kalau lihatnya kegiatan sosial, artinya memang harus diiringi dengan kegiatan yang sosial. Baik. Nah, tanpa ada provokasi. Nah, ini apalagi Pak sekarang ini sosial media itu memang kita tuh tahu apa calon presiden atau wakil presiden dan sebagainya, kan apalagi komentar-komentar pedas dari para netizen ini. Nah itu juga apalagi kalau memang kita berani ngelaku ke pelanggaran-pelanggaran, pasti langsung blow up dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, Pak. Benar. Setelah pandemik ini kan sosial peran online ini sangat luar biasa. Benar. Nah Pak, kita balik lagi ke Panwascam tadi. Baik. Kira-kira Pak dari Ombudsman Dewe, apakah melok ngawasi proses pelaksanaan ini, Pak? Iya, tentu saja Ombudsman memastikan bahwa proses yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan yang ada, seperti itu. Tadi kita sudah cukup bergembira, Ketua Bawaslu bilang bahwa ujian tertulis pun sudah sistem online. Itu. Sehingga mungkin hasilnya juga bisa langsung dilihat oleh teman-teman yang mengikuti Panwascam, karena bukan jadi rahasia umum lagi yang sering beredar di masyarakat bahwa ini sudah by settingan nih seperti itu. Si A ini misalnya karena kedekatan dengan hubungan entah itu komisionernya, entah itu apanya, bahkan kalau dulu kedekatan dengan pemerintah daerahnya, jauh-jauh hari ada stigma seolah-olah ini sudah didesain untuk mengamankan kalau andai kata ada pelanggaran-pelanggaran pemilu pada waktu pelaksanaan. Nah ini tentu juga tugas berat dari teman-teman Bawaslu periode sekarang untuk menunjukkan bahwa periode ini berbeda nih memang sistemnya. Betul-betul bahwa teman-teman Bawaslu dengan by design, by system tadi sudah mempunyai pola rekrutmen yang jauh lebih baik, tetapi walau bagaimanapun juga masyarakatlah nanti yang bisa menilai apakah memang ini betul-betul proses rekrutmen ini sesuai dengan aturan atau tidak, dan memang tetap bisa dilaporkan seperti itu.
Baik, ini Pak Yanli, kalau kita terkait dengan permasalahan mungkin mencuri start dan lain sebagainya, ini kalau sanksi, kita bicara sanksi yang akan diberikan Bawaslu, mulai dari yang paling minim sampai dengan maksimal kepada partai politik yang akan melanggar ini seperti apa Pak? Kalau untuk menindak sebelum masa kampanye memang kita tidak bisa ya, tidak bisa, tinggal nanti pemerintah daerah, misalnya ada spanduk atau baliho yang asal pasang, terus mengganggu kenyamanan, keasrian, keindahan kota. Pemerintah kota dengan perdanya bisa melepas ataupun memanggil dari pihak-pihak yang memasang di titik-titik tertentu ya. Tetapi kalau memang sudah masuk masa kampanye nanti, pasti ada. Apakah ini sudah masuk ke tindak pidana pemilu, apakah sudah masuk ke pelanggaran administrasi misalnya, nah pasti ada prosesnya. Kalau pidana pemilu ini nanti akan kita bahas apakah memenuhi syarat materi formilnya, nanti ada dibahas di Gakumdunya. Nah ini kalau sudah masuk unsur pidana, apakah bisa kita tindak lanjut sampai dengan proses persidangan. Nah, ketika kalau memang ini adalah pelanggaran administrasi, apakah kita sanksi administrasi kepada partai politik atau calon peserta pemilu ini? Tergantung kadar pelanggarannya. Ada semua diatur sudah di undang-undang. Ada. Kalau pidana pemilu, hakim yang akan memutuskan nanti kalau memang ini unsur pidana pemilu terpenuhi, Gakumdu memang dalam pembahasan kita memang terpenuhi unsurnya, pasti kita akan limpahkan kepada pihak penyidik untuk menindaklanjutinya. Baik, jadi memang untuk partai politik harus lebih kerja pintar ya, karena memang kalau zaman sekarang netizen dan juga masyarakat tidak mudah diprovokasi begitu ya Pak, apa-apa langsung viral. Betul. Mohon izin bentar, ini menyambung yang Panwascam tadi, biar nyambung ya Pak. Terkait dengan proses seleksi Panwascam tadi, tes tertulis tadi, kita menggunakan sistem online Pak Ketua, jadi kita jamin proses ini tidak ada KKN-nya. Jadi 6 besar hasil tes tertulis ini, yang akan lanjut proses wawancara. Jadi nilai 6 besar hasil tes tertulis, 6 orang inilah yang akan lanjut ke proses wawancara. Dari proses wawancara ini 3 terpilih dan 3 nanti sebagai calon PAW kalau ada permasalahan ataupun mungkin diberhentikan karena melanggar etik ataukah mohon maaf ada meninggal dunia misalnya. Cadangannya, syaratnya ya kan. Nah ini yang harus kami sampaikan kepada masyarakat dan kami bisa menjamin proses seleksi Panwascam ini seperti yang diharapkan oleh Pak Ketua Ombudsman tadi bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran dan prosesnya setransparan mungkin. Ini harapan kami demikian. Dan juga kita Bawaslu Republik Indonesia sudah membuka nomor hotline ya Pak. Ini kalau memang ada terjadi pungutan, terus ada misalnya ada jual beli, terus juga memang ada prosesnya yang tidak fair, ada keberpihakan, silakan laporkan. Di medsos kita juga ada ini, saya lupa nih nomor kontaknya, bisa dilaporkan resmi by email atau by WA, by telepon, apabila dalam proses rekrutmen Panwascam ini ada terjadi itu tadi KKN, ada keberpihakan, ada transaksi uang misalnya. Kalau jadi sekian misalnya, nah silakan lapor kepada Bawaslu dengan hotline, bisa lihat di medsos Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Betul. Dan tentunya kalau memang sudah sudah dapat nomor hotline-nya, jangan ngomong sama Pak Ketua, Pak, aku kurang 39. Itu bukan jualan online biasa ya. Jadi memang tadi ada 3 Pak perwakilan dari kabupaten kota yang akan ikut dalam pengawasan ini sendiri. 3 orang per kecamatan. Per kecamatan. Nah, bagi yang Tino, silakan daftar sekarang. Karena belum kuotanya 30%. Kuotanya belum terpenuhi 30% untuk beberapa kecamatan di 17 kabupaten kota. Sampai tanggal 8 ini. Nah, setelah tanggal 8, walaupun tidak nyampe 30% juga, dan tutup itu. Kalau dipanjang-panjang terus lah, sudah selesai kali gitu kan. Jadi masih ada kesempatan untuk, ya mungkin yang di depan ibu-ibu, yang di depan ibu Bambang, yang namanya daftar online, silakan umur minimal 25 tahun. Pak, karena kita sudah di penghujung kira-kira ini Pak, untuk Ketua Ombudsman kita Pak, untuk pengennya Bawaslu Sumsel ini Cak Mano untuk menghadapi pemilu tahun 2024 ini Pak. Ya, pertama mungkin kami perlu apresiasi juga masalah kuota perempuan. Ini nampaknya cukup tegas dari Bawaslu kalau belum cukup 30% diperpanjang. Jadi kita himbau juga bagi teman-teman perempuan yang memang ingin ikut berkiprah sebagai pengawas tingkat kecamatan pemilu, silakan diikutin. Karena memang mungkin warna perempuan masuk sebagai
para pengawas juga ini akan memberikan hal-hal lebih seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, memang kalau kita lihat kemarin, pihak Bawaslu RI itu sudah juga sempat menyambangin kantor Ombudsman RI. Dan di sana memang mereka bertemu dengan para pimpinan Ombudsman RI. Paling tidak memang ada 3 stressing pokok yang memang dalam pembicaraan tersebut terjadi. Yang pertama tadi yang seperti saya sudah bilang bahwa bagaimana pemenuhan hak masyarakat terkait hak pilihnya. Lalu kemudian bagaimana proses mekanisme pelaporan nanti yang akan terjadi di Bawaslu. Dan yang ketiga memang yang jadi stressing kita adalah pengawasan rekrutmen pawascam yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Karena kita paham inilah nanti output untuk ikut mengawasin proses pemilu ini di seluruh Indonesia seperti itu. Baik. Nah dari Pak Yandli silakan Pak untuk arahan dan juga mungkin pesan-pesan untuk masyarakat yang akan nantinya menghadapi pemilu dan juga mungkin partai politik yang akan bertanding di 2024. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Intinya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan ya peran serta masyarakat tidak hanya di Palembang, jadi 17 kabupaten kota kita harapkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengawasan. Kita saat ini dan selanjutnya juga akan menggaungkan ya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Nah, kita juga punya ada namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, Pak. Terus juga melibatkan beberapa unsur ormas, OKP, supaya sama-sama mengawasi tahapan ini. Kalau mengharapkan Bawaslu dan jajaran saja memang terbatas, baik waktu, personil, ke wilayah. Tapi kalau masyarakat juga ikut berperan dalam proses pengawasan ini, insya Allah apa yang kita inginkan dalam proses demokrasi ini, kualitas hasil dari pemilu maupun pemilihan ini memang benar-benar ya baik dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, ya sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak yang luar biasa sekali untuk Halo Palembang pagi ini pemirsa, yaitu selaku Ketua Bawaslu Sumsel dan juga Kepala Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan. Kita bakal ketemu lagi tentunya untuk obrolan dengan tema yang lain. Jangan lupa simpan nomor kita untuk pemirsa yang pengen interaktif di 0811 9703737 ya. Ya, dan juga Halo Palembang hari ini selesai. Mang Cik Didi, kita ketemu lagi besok dengan sejumlah informasi menarik lainnya pemirsa. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 9 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Didi Valdian. Dan aku Mang Cik Didi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya.